abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa nabiyana. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah laqad faza al-muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apabila Allah dengan segala firman-Nya, Quran surah Al-Asr ayat 14. Bapak-bapak, saudara, kaum muslimin para undang Allah yang berbahagia. Semakin panjang perjalanan hidup kita di dunia, tentu sangat melelahkan dalam kehidupan kita. Bertambahnya usia kita, maka pertama dicabut keberkahan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan jalan yang tidak wajar, dengan jalan kematian yang tidak wajar. Karena banyak penyakit yang dia derita. Tapi ada orang yang terus berjuang terhadap penyakitnya. Dia terus mencari obat, berlari, berjalan sampai berangkat, sampai ke tempat tujuan yang dia tuju sebenarnya. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur oleh Allah. Saudara-saudara kita yang supaya usianya dengan kita ini diwafatkan oleh Allah, baik terkena penyakit ataupun tidak. Bahkan ada yang terbaring di rumah sakit. Dan alhamdulillah kita masih sehat lahir dan batin. Allah masih sayang kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Dan kita masih dapat mencari nafkah, membanting tulang demi memenuhi kebutuhan anak istri keluarga kita. Dan kita luangkan waktu kita sejenak dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari berjalan lancar ada, dan amal ibadah yang kita kerjakan selama hidup di dunia menjelang detik-detik kematian kita datang. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita para Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Nabi akhir zaman yang memberi syafaat kita nanti di akhirat. Tiada syafaat selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan. Saat pada masa Rasulullah sibuk dengan dosanya masing-masing, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu pada masa bersujud di hadapan Allah. Dan apa kata Allah ketika itu? Wahai kekasihku, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu. Nabi pun tidak mau mengangkat kepalanya. Wahai kekasihku, apa yang kau minta pada hari ini silahkan. Barulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Kata Nabi, ya Allah, cepatkanlah hisab umatku. Saya ingin melihat umatku ya Allah. Maka diangkatlah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan air seteguk demi seteguk untuk umatnya. Tentunya kita sebagai umat Rasulullah SAW, ketika Al-Quran dan Sunnah yang beliau tinggalkan jadikan pegang hidup kita, sehingga kita tidak akan sesat bersama-lamanya hidup dunia dan hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita bersama beliau di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang iman yang berbahagia, pada khotbah yang telah disingkat ini, sebagai judul khotbah hati pada hari ini adalah berangkat dari surah Al-Asr ayat 18, bekal menuju hari esok. Apa yang harus kita persiapkan? Yang
mulai berubah, rambut kita sudah mulai memutih, seluruh persediaan kita akan merasakan sakit-sakit. Dan inilah usia yang dipanjangkan oleh Allah untuk kita memanfaatkan beribadah kepada Allah. Karena pertanyaan Allah nanti di akhirat, salah satunya umur bagaimana kau habiskan, kata Allah. Maka semakin panjang usia kita disuruh oleh Allah berpikir. Tenaga kita sudah mulai melemah, penglihatan, pendengaran sudah mulai berkurang, seluruh persediaan kita merasakan sakit-sakit, sehingga tidak ada jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau usia kita sudah melebihi usia Rasulullah 63 tahun, itu adalah usia mendekatkan diri akan kematian, bukan dunia yang kita kejar. Maka Allah suruh kita berpikir dalam surat Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun, kata barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, kami kembalikan dia kepada asal kejadiannya, afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Jangan berpikir. Jadi orang yang sudah dipanjangkan usianya oleh Allah, tentunya manfaatkanlah usia kita dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa usia kita sekarang ini, dan sudah berapa dosa yang kita kerjakan, kesalahan yang kita berbuat, dan apakah amalan ibadah kita pada saat ini sudah diterima oleh Allah atau tidak? Aku tidak tahu. Allah bisa. Tidak tahu. Yang penting adalah kita memanfaatkan umur kita dengan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, manfaatkan. Yang kedua adalah untuk bekal di hari esok itu selalu kita mohon ampun kepada Allah. Dan kita tidak tahu dosa yang kita lakukan, dosa di waktu muda, dosa di waktu menginjak usia tua, disengaja apapun tidak, besar apapun kecil, maka kita selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan menganggap dosa itu kecil, kita menganggap itulah dosa iman kita. Maka segera kita mohon ampun. Karena kenapa? Allah menyuruh kita untuk bersegera mohon ampun, karena kita tidak tahu kehidupan kita ini akan berjalan lama atau tidak. Maka Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, kata Allah. Bersegera, cepat-cepat, bergegas-gegas. Mana tahu di saat kita bersegera mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya cepat-cepat. Kenapa? Allah sudah menjanjikan wa jannatin arwas samawati wal ardh, dan surga disediakan oleh Allah seluas langit dan bumi lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang sudah dijanjikan surga oleh Allah, dia terus segera mohon ampun kepada Allah. Sebanyak apa dosa kita, sebanyak pasir di pantai kah dosa kita, sebanyak buih di lautan kah dosa kita, dan Allah masih membukakan pintu ampunan bagi orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, dan kita tidak tahu sudah berapa dosa kita yang kita kerjakan. Yang penting kita selalu mohon ampun kepada Allah. Surga dan neraka Allah yang menentukan semua. Andaikan amal ibadah kita diterima oleh Allah selama hidup di dunia, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mempersiapkan diri kita untuk hari esok itu, mempersiapkan amal menjelang kita mati, menjelang kematian. Dan kematian itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah. Jam berapa dia wafat, di mana tempatnya, berapa usia dia, dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa likulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal seseorang, tidak dapat dimajukan dan dimundurkan, agar sedetik pun tidak akan bisa ditunda. Justru ajal tidak bisa ditunda, maka kita mempersiapkan diri untuk
selama kalimat la ilaha illallah masih ada dalam diri seseorang itu, maka pintu taubat masih dibukakan oleh Allah. Walaupun seorang hamba itu bertobat saat sakratul maut, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat tulus ikhlas karena Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang. Maka sebanyak apa dosa kita, selama kalimat la ilaha illallah masih ada dalam diri seseorang, maka Allah masih sayang kepada kita sampai di mana maunya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri kita menjelang kematian kita. Maka Rasulullah jelaskan, "Zabat abnu Adam in qata amalu illa min salasi." Apabila telah meninggal anak cucu Nabi Adam, terputus sekalian amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah kita di kala hidup. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Maka sedekah inilah yang dapat menyelamatkan kita. Kenapa? Betapa banyak orang yang diwafatkan oleh Allah meninggal, mereka diminta dihidupkan kembali, mereka menyesal di alam kubur. Ya Allah, andaikan Kau berikan saya sebentar saja hidup di dunia, ya Allah. Apa jadi Bapak saudara? Fa'asaddaqu wa akun minas sholihin. Aku akan rajin bersedekah, ya Allah, dan ingin menjadi orang-orang yang soleh. Sudah terlambat. Dan tak kapan dia menginginkan hidup sebentar saja itu. Nah, kita tidak tahu. Dia diminta dihidupkan kembali ke dunia. Apakah 5 menit, 1 detik, dan kita tidak tahu. Inilah penyesalan orang di dalam kubur. Maka selama kita mampu bersedekah, bersedekahlah kita. Inilah yang menyelamatkan kita ketika hidup di dunia, dan kita akan menempuh alam kubur. Tentunya mudah-mudahan kita dapat nikmat dalam kubur. Ada yang kita sudah diwafatkan oleh Allah selama kita hidup bersedekah. Yang kedua adalah ilmu yang baik. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Ini yang dapat menyelamatkan kita. Maka bapak saudara, manfaatkanlah hidup kita dengan sebaik-baiknya, mumpung hari esok yang kita lalui, yang kita alami nantinya, tentunya mempersiapkan diri kita. Selama kita masih bisa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Sebelum orang membacakan Al-Quran di depan tubuh kita, di saat tubuh kita sudah terbujur kaku, tidak berdaya apa-apa. Selama kita masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah kita ke masjid. Walau kondisi apapun kita, berangkatlah ke masjid. Sebelum orang memberangkatkan kita ke masjid, digotong dengan kerana jenazah, itulah kendaraan terakhir kita. Selama kita masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah kita di belakang imam. Sebelum kita disolatkan di depan imam, artinya kita sudah diwafatkan oleh Allah. Selama kita masih mampu kita bersedekah ketika hidup di dunia, bersedekahlah kita ketika hidup di dunia. Karena inilah yang menyelamatkan kita baik ketika hidup di dunia maupun ketika kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedekah ini selalu kita tanamkan pada diri kita. Sedekah bukan harta uang saja. Apa yang kita sedekahkan bermanfaat bagi orang lain, inilah yang mengalir pahalanya. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari nerakanya dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Camkan dan mungkalah fattabi'u ya ulil absar la'alakum turhamun.